Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Engkaulah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang menciptakan kami untuk kesenangan-Mu, Tuhan yang menciptakan kami untuk memuliakan-Mu. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, tidak ada yang sama dengan Engkau Tuhan, tidak ada yang setara dengan Engkau. Satu-satunya Allah yang hidup kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat Roh Kudus-Mu sudah memenuhkan tempat ini. Kami percaya di mana Roh Allah berada, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kebebasan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang adalah kebenaran. Dan ketika kami mengetahui kebenaran, kebenaran itu juga memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu dilimpahkan dengan curah di tempat ini. Di dalam nama Yesus, ada Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh pengenalan akan Allah, roh takut akan Tuhan, roh pewahyuan akan Kristus bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah semua umat-Mu menjadi dewasa di dalam Kristus, mencapai kesempurnaan, kepenuhan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan, bukan lagi anak-anak yang tidak mengerti mana yang baik dan yang jahat. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, berkati waktu-waktu ini. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Hamba-Mu bergantung pada kasih karunia-Mu. Di dalam kelemahan sempurna kuasa bekerja atas kami. Dan Engkau setan iblis roh jahat, Engkau kuasa-kuasa gelap, aku perintahkan Kau pergi. Aku hancurkan roh kelemahan tubuh, roh penyakit, roh berbeban berat. Aku perintahkan Kau pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, saudara diberkati. Amin. Oke, mari kita buka firman Tuhan saudaraku, untuk menjadi dewasa dalam Tuhan. Jadi sebenarnya tadi saudaraku, bukan karena, saya luruskan sedikit ya, bukan karena banyak berdoanya, cara berdoanya. Amin. Ada orang berdoa tapi berdoanya salah, cara berdoanya yang salah. Tuhan berkata, engkau tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Amin. Atau kamu berdoa juga tapi kamu salah berdoa. Banyak orang cara berdoanya yang salah sehingga tidak menerima dari Tuhan. Jadi bukan karena banyak berdoa, amin saudaraku. Saudara banyak berdoa pun, kalau cara berdoa saudara salah, saudara tidak menerima hasil apapun. Itu makanya saudaraku, kita belajar firman Tuhan, amin. Oke, kita buka dari kitab Efesus. Efesus pasal 4.
Efesus pasal 4 dari ayat 11. Dapat saudara? Efesus 4 ayat 11 sampai 14 ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin, saudaraku. Jadi setelah saudara selamat, Tuhan mau saudara menjadi dewasa di dalam Kristus. Judul firman Tuhan hari ini, bagaimana menjadi dewasa di dalam Kristus. Dikatakan tadi saudaraku, mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasa penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya apa? Mencapai kesempurnaan sama seperti Yesus. Haleluya, saudaraku. Jadi target kita setelah kita selamat, kita bertumbuh, diubahkan hari lepas hari menjadi sama seperti Yesus. Dalam hal apa, Pak? Dalam hal karakter, juga di dalam hal kuasa. Amin, saudaraku. Perhatikan ya. Saya percaya anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru bisa hidup sama seperti Yesus hidup. Amin. Coba katakan kanan kirinya, Tuhan mau engkau hidup sama seperti Yesus. Dalam apa? Dalam kuasa. Amin, saudaraku. Yesus mengusir setan, kita mengusir setan. Yesus mengalahkan penyakit, kita mengalahkan penyakit. Bahkan Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, Tuhan berkata, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Amin. Bahkan yang lebih besar daripada itu. Apa rupanya pekerjaan yang Yesus lakukan? Yesus membangkitkan orang mati. Yesus mencelikkan mata orang buta. Yesus mengusir setan. Yesus membangkitkan orang lumpuh. Jadi Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang demikian. Amin. Amin, saudaraku. Dalam hal penyakit, Tuhan mau saudara mengalahkan penyakit. Bukan saudara yang dikalahkan penyakit. Saudara mengerti ini? Amin. Misalnya saudaraku, dalam hal karakter misalnya, Tuhan mau supaya saudara mengasihi sesama kita sama seperti Yesus mengasihi. Amin, saudaraku. Saudara bisa bersuka cita sama seperti Yesus bersuka cita. Amin. Jadi tak peduli keadaan, masalah, situasi yang saudara hadapi, saudara bisa menghadapinya dengan penuh suka cita, dengan penuh damai sejahtera. Amin. Haleluya, saudaraku. Banyak anak Tuhan, saya perhatikan, waktu awal ikut Tuhan, saudaraku tertekan, stres, gampang sedih. Setelah lama pun ikut Tuhan seperti itu. Haleluya. Asal disinggung sedikit, langsung saudaraku seperti daun putri malu. Saudara tahu daun putri malu? Nah, kena senggol langsung langsung menarik diri. Ada kekhawatiran saudaraku, langsung takut. Tuhan mau saudara bebas dari itu semuanya. Amin. Haleluya, saudaraku. Saya sengaja melawan itu. Misalnya saudaraku, saya merasakan ketakutan dalam diri saya merasakan tertekan. Saya katakan begini, karena saya menyadari ada kuasa di dalam saya. Amin. Saya katakan, saya menolak untuk khawatir. Saya menolak untuk tertekan. Itu harus saudara perkatakan.
Haleluya saudaraku. Karena tanpa sadar, kekhawatiran, ketakutan itu, kesedihan, pokoknya perasaan negatif apapun, bisa tanpa sadar mencengkram kita. Lalu kita larut di dalamnya. Haleluya saudaraku. Dari mana kita tahu? Gampang aja. Saudara kehilangan damai sejahtera. Amin saudaraku. Waktu saudara tidak di dalam damai sejahtera, itu berarti saudara, fokus saudara, pikiran saudara berada di tempat lain. Saudara tidak sedang memfokuskan diri saudara pada Tuhan dan firman-Nya. Amin saudaraku. Itu makanya ketika pikiran khawatir, ketakutan, tertekan mulai masuk, saya lawan di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, saya tolak untuk khawatir. Dalam nama Yesus, saya tolak ketakutan. Saya tolak roh ketakutan di dalam nama Yesus. Amin saudara. Saya percaya anak Tuhan bisa hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Pernah saudara lihat di Alkitab Yesus tertekan? Udahlah Petrus, hari ini aku mau usah melayani. Aku ditolak di mana-mana, capek kali kurasa ini. Sedih kali kurasa ini, tertekan aku. Ada saudaraku? Enggak ada. Ada Yesus nyuruh Petrus, saudaraku, Petrus, belikan dulu obat flu ke apotik dulu. Apotik haleluya, belikan dulu. Ada saudara? Enggak ada. Jadi Tuhan mau saudara hidup di dalam kepenuhan Kristus. Amin. Amin. Kepenuhan Kristus. Kristus penuh di dalam saudara. Apa yang penuh? Sukacitanya, damai sejahteranya, kebaikannya, kasihnya, pengampunannya. Amin. Amin saudaraku. Saudara berjalan dalam kepenuhan. Jadi saudaraku, misalnya kalau gelas penuh dengan air, itu nggak bisa lagi diisi dengan yang lain. Sudah penuh. Saudara penuh dengan sukacita, tidak ada lagi tempat untuk kekhawatiran. Amin. Tidak ada lagi tempat untuk kesedihan. Coba kita buka 1 Yohanes 4 ayat 17. Dapat saudara? 1 Yohanes 4 ayat 17. Satu, dua, tiga ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Udah dapat semua? Atau masih nyari? 1 Yohanes 4 ayat 17. Ya, dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Sama seperti siapa? Yesus. Seperti Yesus. Saat ini, di dalam dunia ini, saudara sama seperti Yesus. Amin. Di dalam roh saudara yang lahir baru, saudara memiliki apa namanya saudaraku? Kepenuhan Kristus. Amin. Roh saudara sama seperti Yesus. Haleluya saudaraku. Di dalam roh saudara, saudara memiliki sukacita Kristus. Amin. Di dalam roh saudara, saudara memiliki kasih Kristus. Amin. Jadi saudara bisa mengasihi orang yang menyakiti saudara, Amin. yang membenci saudara, yang memperlakukan saudara dengan tidak baik. Saudara bisa mengasihi orang seperti itu. Amin. Haleluya saudara. Bagaimana Yesus mengampuni? Yesus mengampuni orang yang menikamnya di kayu salib. Orang yang meludahi, orang yang menikamnya, mengolok-olok saudara. Apa katanya? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Sama seperti Yesus, demikian juga saudara ada di dalam dunia ini. Jadi jangan bilang, Pak, sakit kali yang dibuatnya sama aku nggak bisa mengampuni dia. Tidak. Karena sama seperti Yesus, demikian saudara di dalam dunia ini. Haleluya saudaraku. Saudara penuh dengan kebaikan Tuhan. Saudara penuh dengan sukacita, damai sejahtera, apalagi kemurahan.
Kebaikan, penguasaan diri, Lemah lembut. lemah lembut. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Saudara tahu arti lemah lembut apa? Lemah lembut ini bukan. Lemah lembut itu saudaraku bukan berarti tidak punya prinsip. Saya misalnya punya prinsip, tapi kalau prinsip saya itu bertentangan dengan firman Tuhan, saya merelakan prinsip saya itu. Saya lepaskan prinsip saya ambil firman Tuhan, saya jadikan itu prinsip saya. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Lemah lembut itu artinya tidak mempertahankan kebenaran diri saya sendiri. Amin. Waktu apa yang saya percayai itu bertentangan dengan firman Tuhan, saya letakkan itu ke bawah. Saya katakan, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Jadi ingat, Tuhan mau saudara hidup sama seperti Yesus. Amin. Yesus tidak pernah dikuasai penyakit, Yesus tidak pernah dikendalikan oleh situasi. Amin. Saudara bayangkan saudaraku, di tengah badai, Yesus bisa tidur. Haleluya. Haleluya. Badai mengamuk, air sudah masuk ke dalam kapal saudaraku. Yesus bisa tidur di buritan. Murid-murid teriak-teriak, guru, gak peduli kau, kita binasa katanya. Yesus bisa tidur. Jadi saudaraku, jangan kehilangan tidur saudara di tengah badai sekalipun. Haleluya saudara. Haleluya. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau beristirahat di dalam Engkau. Aku tidur, Engkau yang menjagaiku Tuhan. Firman-Mu mengatakan, kekhawatiranku tidak menambah sehasta dari umurku. Amin. Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Setiap hari ada kesusahannya masing-masing. Amin. Aku percaya Tuhan pegang kendali. Amin. Tuhan yang memelihara hidupku. Amin. Tuhan yang menjagaku. Amin. Aku serahkan khawatirku kepadamu. Aku tenang. Aku beristirahat di dalam Kristus. Amin. Jiwaku tenang di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya saudaraku. Amin. Oke, jadi Tuhan mau saudara bergerak dari bayi rohani menjadi dewasa di dalam Kristus. Haleluya saudaraku. Dewasa. Kita buka lagi saudaraku dari Ibrani pasal 5. Masih bersemangat? Amin. Kita belajar hari Minggu kemarin saudaraku, bersungguh-sungguh hati, amin. Amin. Tuhan melimpahkan kekuatannya pada orang yang bersungguh-sungguh hati. Ibrani 5 dari 12. Dapat? Ibrani 5 dari 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Haleluya. Mungkin ada di sini saudaraku, ditinjau dari sudut waktu lahir baru, saudara sudah bisa mengajar sebenarnya. Haleluya. Saudara sebenarnya sudah bisa melayani. Tapi saudaraku, alih-alih saudara mengajari, alih-alih saudara melayani orang, saudara yang terus dilayani, saudara yang terus dihibur. Kenapa? Masih anak-anak terus. Amin. Bangkit, haleluya saudara. Amin. Jangan anak-anak terus. Amin. Jangan 20-30 tahun umur saudara masih pakai pampers kemana-mana. Kencing pun maaf saudaraku, buang air kecil pun perlu dikawani.
Mau kemana kau? Kamar mandi. Sini. Amin. Tuhan mau saudara dewasa. Amen. Menjadi seperti Yesus. Dewasa penuh. Sempurna sama seperti Yesus. Amin. Apakah Pak kita bisa sempurna sama seperti Yesus? Kita menuju ke sana. Amin. Haleluya saudaraku. Diubahkan hari lepas hari. Kalau saudara yang gampang tersinggung, tidak lagi gampang tersinggung. Amin. Kalau saudara sedikit disenggol saudaraku, langsung tersinggung, langsung sedih, langsung terluka. Setelah ikut Yesus saudaraku, dewasalah. Amin. Amin. Kalau dulu kalau disinggung saudaraku, kapan pulih hatinya? Setelah 2 minggu. Haleluya. 2 minggu setelah disinggung baru bisa tenang lagi hati. Lama-lama setelah saudara ikut Yesus, saudaraku berubah. Dari 2 minggu jadi seminggu. Amin. Dari seminggu jadi 3 hari. Dari 3 hari jadi sehari. Lama-lama saudara gampang mengampuni. Amin. Kalau dulu saudaraku khawatir bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Amin. Tapi sekarang kalau saudara khawatir, langsung saudara kenali, aku tidak dalam damai sejahtera. Pasti ada sesuatu yang salah dengan cara berpikir. Amin. Langsung saudara tolak. Tidak tinggal dalam kekhawatiran, tidak tinggal dalam ketakutan saudara. Macam saya katakan tadi, tolak langsung di dalam nama Yesus. Saya menolak untuk takut, saya menolak untuk khawatir, saya menolak untuk depresi, saya tolak roh ketakutan, saya perintahkan kau pergi. Mengerti saudaraku? Amin. Jangan saudara anak Tuhan, saudara sama sakitnya seperti tetangga saudara yang tak kenal Tuhan. Halo? Asik. Wajar itu bro. Semua pun orang kena itu kok. Semua orang kena batu flu. Biasa. Yang kasih tahu orang tak kenal Tuhan, ngomong sama saudara anak Tuhan. Lalu saudara pun bilang, iya ya betul juga yang kau bilang itu ya. Amin. Bilang, sekalipun 1000 rebah sisi kiri, sekalipun 10.000 tergeletak di sisi kanan, itu tidak akan menimpa. Amin. Haleluya. Coba kita buka dulu Mazmur 91. Mazmur 91 dari ayat 5. Dapat saudara? Mazmur 91 dari 5. Ini Mazmur 91 ini saudaraku, Mazmur yang dahsyat ini. Saudara bisa doakan Mazmur ini. Haleluya. Dapat Mazmur 91 dari 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan maut, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Waktu itu saudaraku, penyakit sampar zaman ini ditulis, itu adalah penyakit yang mematikan. Amin. Gak perlu takut terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sisi sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Gara-gara penyakit menular sudah lewat 1000 orang, sudah mati 10.000 orang, tapi itu tidak akan menimpa kita. Amin. Haleluya. Karena apa? Kita dilingkupi dengan kuasa Tuhan. Mengerti saudara? Ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Katakan, tidak ada penyakit mendekat kepada rumahku. Tidak ada penyakit yang bisa mendekat kepada rumahku. Amin. Amin. Tidak ada malapetaka, tulah, penyakit menular yang bisa mendekati tempat kediaman saya. Amin. Apa itu panggaran, saudara? Tidak. Tidak. Itu mengakui firman Tuhan. Saudara punya hak istimewa yang tidak dimiliki orang yang tidak percaya Yesus. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat perkasa, amin. Amin. Saya percaya saudara, waktu saudara memperkatakan firman Tuhan, malaikat akan aktif menjaga saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya pernah baca saudaraku seorang hamba Tuhan. Dia waktu itu saudaraku waktu masa sulit. Jadi mamanya ada ternak ayam. Waktu itu terjadi penyakit. Nah, jadi ayam-ayam tetangga sudah pada kematian. Amin. Tapi tak kenapa saudaraku, ayam mamanya ini hidup semua. Mamanya pun sudah percaya Tuhan. Amin. Lalu saudaraku dikasih Tuhan dia penglihatan. Rupanya kan itu ayamnya itu hinggap di atas pohon, saudara. Situlah beranak cucu anaknya itu semua, amin, memenuhi alam semesta ini. Jadi saudaraku dikasih Tuhan penglihatan. Rupanya ada seorang malaikat Tuhan dengan pedang terhunus menjagai ayam-ayam itu. Haleluya. Jadi ayam orang kematian, ayamnya tetap hidup. Siapa penjaganya malaikat? Gak ada. Hanya anak-anak Tuhan. Amin saudaraku. Jadi saudara punya hak istimewa. Penyakit gak bisa menimpa saudara. Tapi kebanyakan saudaraku, kenapa penyakit menimpa kita? Cara berpikir kita sama seperti cara berpikir orang tidak kenal Tuhan. Amin. Wajar kalau sakit. Umur sekian wajar kalau sudah sakit. Maka saudara bisa menerima penyakit itu. Kalau saudara mengenai khawatir misalnya saudaraku, katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Aku tidak takut, Tuhan yang menjagaku, Tuhan yang memelihara hidup. Aku tidak khawatir. Mengerti saudaraku? Harus sengaja saudara mulai memperkatakannya. Sengaja saudara mulai menolak itu. Menolak apa? Menolak khawatir, penyakit, segala macam. Amin saudaraku. Oke. Lalu apa Pak yang diperlukan supaya saya menjadi dewasa di dalam Kristus? Hari ini satu aja kita bahas dulu, berhubung masalah waktu. Amin. Roma 12. Masih bersemangat saudara? Amin. Roma 12 dari 1 sampai 2. Dapat? Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan. Saudara mau menjadi dewasa di dalam Tuhan? Amin. Tidak lagi anak-anak? Amin. Saudara harus mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Amin. Sebagai persembahan yang hidup. Apa artinya mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup? Saudaraku, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Amin. Saudara nggak punya lagi hak atas hidup saudara. Amin. Amin. Perhatikan saudara ya. Banyak mungkin kita datang lancang sama Tuhan. Kita jadikan Tuhan itu sebagai pelayan kita tanpa sadar. Tuhan, aku mau ini, aku mau sembuh, aku mau berkat, aku mau sukacita, segala macam. Macam Tuhan itu pelayan kita.
Amin, saudara. Awal-awal nggak apa-apa, anak-anak, amin. Anak-anak biasa dilayani. Tapi tahukah saudara siapa Kristus itu sebenarnya? Tuhan. Dia raja segala raja. Malaikat sisi sorga, saudaraku, semua sujud di hadapan tahta. Bukan Tuhan datang untuk melayani saudara. Saudara yang datang untuk melayani Tuhan. Amin. 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 Apa artinya menjadi pengikut Yesus? Waktu saudara mengatakan Yesus adalah Tuhan, saudara mengatakan, Tuhan, aku tidak punya lagi hak atas hidupku. Amin. Sekarang Engkau yang berkuasa sepenuhnya atas hidupku. Amin. Bukan lagi kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terjadi atas hidupku. Amin. Kebanyakan saudaraku, kita yang duduk di atas tahta, bukan Tuhan yang duduk di atas tahta. Kebanyakan kita berkata, Tuhan, jangan kehendak-Mu yang jadi, tapi kehendak-Ku yang jadi. Haleluya, saudaraku. Penyerahan total. Nggak punya lagi hak. Mati bersama Kristus. Amin. Amin. Dikuburkan bersama dengan Kristus. Amin. Sorry, bangkitkan dalam satu hidup baru. Hidup untuk apa? Memuliakan Tuhan. Amin. Bukan lagi untuk memuliakan diri saudara sendiri. Saudara mengerti ini, saudaraku? Amin. Oke. Jadi ingat, persembahkan tubuh saudara, hidup saudara. Itu sudah dipersembahkan di mezbah. Itu sudah menjadi milik Tuhan. Amin. Amin. Saudara hidup untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara tanya sama Tuhan, Tuhan, apa kehendak-Mu rupanya untukku? Apa mau-Mu untuk hidupku? Saudaraku, perhatikan. Waktu saudara berkata demikian, saudara akan mengalami kepuasan dalam hidup saudara. Amin. Banyak kita mencari bahagia, sukacita. Tidak. Sukacita hanya didapat dari melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Itu kepuasan tertinggi. Haleluya, saudara. Kenapa kita tidak merasa puas dalam hidup? Karena kita terus melakukan kehendak diri kita. Bukan kita, bukan Tuhan gembala. Kita yang jadi gembala bagi diri kita. Lalu kita heran, kok nggak ada sukacita? Kok nggak ada kepenuhan sukacita? Karena bukan Tuhan yang jadi gembalanya. Haleluya, saudaraku. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada kehendak Allah yang baik, ada kehendak Allah yang berkenan, ada kehendak Allah yang sempurna. Tuhan mau saudara mengalami kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan hidup seperti orang dunia hidup. Amin, saudaraku. Kalau saudara menjahit ada polanya ya. Siapa tahu kalau menjahit, saudaraku, ada polanya. Ada pola dunia. Jangan hidup seperti pola orang dunia. Jangan hidup seperti orang tidak kenal Tuhan. Amin. Gak ada takut akan Tuhan dalam hatinya. Saudara berbeda. Saudara sudah ditebus dengan darah Yesus. Saudara sudah dibeli. Harganya sudah lunas dibayar. Haleluya. Permuliakan Tuhan dengan hidup saudara. Ini Tuhan, Kau tahu yang terbaik bagi hidupku. Engkau yang menciptakan saya. Sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah merancangkan masa depan saya. Engkau tahu untuk apa saya dijadikan di bumi ini. Saya tanya saudara, siapa saudara yang tahu untuk apa Tuhan menjadikan saudara? Saya tahu panggilan saya jadi hamba Tuhan. Dan kalau saya bilang saudaraku, gak ada pekerjaan yang lebih memuaskan selain menjadi hamba Tuhan. Bagi saya.
Kalau Tuhan panggil saudara misalnya jadi pedagang, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi bisnismen, jadi guru, kerjakan sungguh-sungguh. Itu akan memberikan sukacita yang sangat besar dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Tolak menjadi serupa dengan dunia. Itu butuh usaha. Saudaraku, macam mana pendapatmu? Kalau aku ikut arus saja lah. Kau macam mana? Ikut arus saja. Saudaraku, maaf ya, kotoran pun ikut arusnya. Pernah lihat saudara kotoran hanyut di sungai? Hampir. Saudara keluar dari air, saudara tiba-tiba, untung ada atas kepala saudara tadi kan. Untuk ikut arus nggak perlu usaha. Amin, saudaraku. Keluarga saya banyak menganggap saya aneh karena dalam hal tertentu saya nggak mau kompromi. Kadang mereka melihat saya perhatikan mereka melihat saya, tapi saya pura-pura diam. Amin, saudara. Mereka berpikir saya aneh, tapi saya berpikir mereka yang aneh. Iya, saya berpikir mereka aneh. Kok bisa kok hidup seperti itu, saya pikir. Kenapa kok bisa hidup tanpa menghargai pendapat Tuhan, saya pikir. Di mana Tuhan dalam hidup? Amin, saudaraku. Saya menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib bagi saya. Amin. Perhatikan ya. Saya ini, saudaraku, seperti orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Saudara juga. Sudah dijatuhi hukuman mati, tinggal di eksekusi aja. Tapi Yesus datang dalam kasih-Nya menebus saya, menggantikan saya. Dia mati bagi saya. Lalu bagaimana saya tidak mengasihi Tuhan yang seperti ini? Bagaimana saya sampai hati terus menyakiti hatinya? Gak sanggup saya lihat wajahnya itu, saudara. Kenapa? Dia nyata bagi saya. Catherine Kuhlman berkata, Roh Kudus itu lebih nyata dari kau, katanya. Karena ada firman Tuhan mengatakan, jangan juga citakan Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Saya tahu saya banyak kekurangan, tapi dengan kasih karunia Tuhan, saya mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Bukan dengan kekuatan saya. Saya tidak mau membuat kasih karunia Tuhan itu menjadi sia-sia. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Pernah ada seorang tuan yang kaya raya. Dia membeli seorang budak di pasar budak, saudara. Waktu itu budak ya nggak punya hak, telanjang. Amin. Jadi saudaraku, maaf kata si tuan ini membeli budak perempuan. Waktu itu dipertontonkan, saudaraku, nggak punya pakaian. Lalu dibeli. Lalu tuan tadi menandatangani semua dokumennya. Waktu tuan tadi melihat kepada si perempuan tadi, saudaraku, perempuan tadi meludahi tuan tadi. Tuik. Karena budak ini tadi, saudaraku, dirampas dari keluarganya. Kebanyakan seperti itu. Diculik dari keluarganya. Amin. Lalu diperjualbelikan sebagai budak. Diludahinya. Marah dia sama si tuan tadi. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Begitu ditandatangani tuan tadi semua dokumen tadi, diserahkan tuan tadi dokumen tadi sama dia. Nah, sekarang kau sudah bebas. Ini surat dokumennya, ini sekarang menjadi milikku. Kau bebas, pergilah. Serta apa yang terjadi? Tiba-tiba perempuan tadi, saudaraku, budak tadi tersungkur di hadapan kaki Tuhan itu. Tuhan, sekarang aku mau melayani Engkau seumur hidup. Haleluya, saudara. Tuhan sudah menembus kita, harganya sangat mahal. Amin. Amin. Kita ditebus bukan lagi untuk melakukan kehendak kita sendiri. Kita sekarang punya pilihan. Dulu, saudaraku, sebelum kita mengenal Tuhan, kita tak punya pilihan. Satu-satunya pilihan, tunduk kepada iblis. Iblis menjadi tuan kita. Amin. Tapi setelah Tuhan menemukan
menebus kita punya dua pilihan. Kembali melayani iblis atau sekarang kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang saudara layani? Tuhan Yesus. Kenapa? Kita melayani dengan segenap hati. Kenapa? Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita. Sudah dibeli dengan harga yang lunas. Hamba tidak punya hak lagi atas dirinya. Itu arti menjadi seorang Kristen. Nggak punya hak. Milik Kristus. Haleluya saudaraku. Haleluya. Sudah diberkati sejauh ini? Amin. Filipi 3. Dari ayat 4. Dapat? Filipi 3 dari 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku mengenai jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Perhatikan saudaraku. Dulu ini adalah hal yang sangat dimegahkan, dibanggakan oleh Paulus. Hukum Taurat. Mencari kebenaran melalui kepatuhan terhadap hukum Taurat. Aku orang Ibrani asli, orang Israel asli, disunat pada hari ke-8. Mentaati hukum Taurat tanpa celah. Amin. Dari suku Benjamin. Saking sungguh-sungguhnya aku dalam mentaati hukum Taurat, aku menganiaya jemaat Kristus. Sungguh-sungguh. Amin. Itu sangat berharga baginya dulu saudara. Hukum Taurat, kebenaran melalui hukum Taurat. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu, sama-sama semua. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Saudaraku, ikut Tuhan ini gak ada di setengah-setengah. Amin. Firman Tuhan berkata orang yang mendua hati tidak dapat apa-apa. Gak dapat apa. Kalau panas, panaslah. Kalau dingin, dinginlah. Suam-suam, gak dapat apa. Haleluya saudaraku. Saya mengatakan ini demi kemurahan Allah. Karena Tuhan sudah begitu bermurah sama kita. Amin. Jadi untuk mengenal Kristus, saudara harus rela menganggap segala sesuatu itu rugi, menganggap segala sesuatu itu sampah, supaya saya boleh mengenal Kristus. Bagi saya, pengenalan akan Kristus itu jauh melebihi segalanya. Saya nggak tahu dengan saudara. Kalau yang saudara pun demikian, berarti kita satu barisan. Haleluya saudara. Setelah saudara ikut Yesus, perhatikan ya, harus terjadi perubahan dalam nilai, cara memandang. Perhatikan saudara. Setiap hari kita memberi nilai pada sesuatu. Amin. Misalnya saudara pedagang pajak pagi jam berapa ke pajak saudara? Nah, kita bikin jam 2 pagi. Saya tanya saudara, jam 2 pagi lagi enak-enaknya tidur atau tidak itu? Lagi enak-enaknya, amin. Tapi kenapa saudara? Saya tanya, tidur itu penting nggak? Tapi bagi orang yang ke pajak pagi, pergi ke pajak pagi, itu lebih penting. Dia membuat tidur kurang penting dibanding dengan pergi ke pajak pagi. Jadi dia memberi nilai.
Misalnya tidur dia beri nilai 7. Pergi ke pajak pagi dia beri nilai 9. Jadi kita bertindak berdasarkan nilai yang kita berikan. Saudara mengerti ini? Saudara datang ke gereja pun seperti itu. Kalau saudara berkata tidur di rumah itu nilainya 6, pergi ke gereja nilainya 9, maka saudara akan pergi ke gereja. Tapi kalau saudara beli nilai tidur di rumah 9, pergi ke gereja 5, saudara akan tinggal tetap di rumah. Harus terjadi perubahan nilai. Apa yang dulu kuanggap penting, bernilai, sekarang kuanggap rugi, sampah, karena Kristus. Saudara diberkati sejauh ini? Amin. Kalau saudara mau dewasa, ini tidak keharusan, kecuali saudara terus mau menjadi anak. Amin, saudaraku. Oke, satu ayat terakhir. Yang bersuka cita ini terakhir, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saudara jujur, amin. Galatia 3. Maaf, Galatia 2. Kenapa saudaraku? Galatia 2 dari 19. Kita baca semua dengan semangat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Perhatikan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku sudah mati dengan Kristus. Disalibkan dengan Kristus, dikuburkan dengan Kristus dalam baptisan, lalu dibangkitkan dalam satu hidup yang baru. Amin. Sudah mati. Amin. Saudara sudah mati. Amin. Amin. Mati terhadap dunia. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, sekarang bagi kita yang percaya pada Yesus, bukan lagi kita yang hidup, tapi Yesus yang hidup. Bukan lagi kehendak saudara, tapi kehendak Yesus. Yesus yang hidup sekarang di dalam ini. Amin. Coba tunjuk diri saudara. Sekarang bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Aku sudah disalib, aku sudah dikuburkan, mati dengan Kristus, dan aku sudah dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Haleluya, saudara. Jadi ingat, kalau Kristus hidup, saudara sudah mati. Berarti kehendak Yesus yang hidup. Amin. Kehendak Yesus yang jadi. Amin, saudaraku. Yohanes Pembaptis berkata, dia harus semakin besar, saya harus semakin kecil. Serahkan hak saudara kepada Tuhan, serahkan kehendak saudara pada Tuhan. Saudara tidak tahu yang terbaik untuk diri saudara. Tuhan yang tahu yang terbaik untuk diri saudara. Amen. Tuhan yang menjadikan saudara. Tuhan yang membentuk saudara dalam kandungan ibu saudara. Amen. Tuhan yang membentuk buah pinggang kita. Amin. Tuhan yang membentuk saudara. Dia kenal saudara dari, maaf saudaraku, dari masih benih, jigot, maaf ya. Begitu terjadi pembuahan saudara, Tuhan sudah mengenal saudara. Amin. Jadi itu makanya saudaraku, pengguguran kandungan itu pembunuhan. Karena begitu terjadi pembuahan, sudah ada nyawa di situ. Kita orang Kristen menolak pengguguran kandungan, itu pembunuhan. Haleluya. Sorry berkati. Amin. Anak Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Mari berdiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus.